Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proposal bisnis jasa pembuatan web yang bernama First Web. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Iksan Fadila, Winem Mawarni, Naswan, dan Triatmaji. Untuk deskripsi logo, saya persilakan kepada teman saya, Triatmaji. Silakan. Untuk deskripsi logo sendiri, yang pertama ada kata first, di mana kami memakai kata first karena kami ingin perusahaan kami menjadi yang pertama dan terdepan. Lalu kata web karena kita bergerak di bidang pembuatan website, dan juga ada warna biru di antara logonya, ini mewakili air. Dengan demikian nama aqua dan aquamarine seperti air diam itu memproyeksikan kedamaian dan ketenangan. Ini adalah warna yang terbuka dan ramah yang menawarkan keseimbangan dan stabilitas terkait dengan keseimbangan emosional dan ketenangan. Next. Ya, sejarah berdirinya usaha. First Web sendiri merupakan salah satu perusahaan startup yang bergerak di bidang jasa pembuatan dan pengembangan website di Kota Jakarta. Layanan pengembangan difokuskan pada pembuatan website seperti website company profile, website portofolio, website e-commerce, dan search engine optimization. Perusahaan awalnya terdiri dari individu-individu yang sedang menjadi pendidikan strata 1 di universitas, namun sehubungan dengan semakin bertambahnya permintaan klien terhadap jasa pembuatan website di lingkungan tempat kami tinggal, kami pun berusaha untuk membenahi sistem kerja dan mencari partner yang memiliki tujuan yang sama untuk membentuk sebuah organisasi atau perusahaan agar perkembangan lebih terorganisir, diharapkan dapat mengurangi beban pekerjaan kami dan demi mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin. Visi misi sendiri dari First Web, visinya menjadi penyedia jasa pembuatan website yang memberikan pelayanan bermutu tinggi, mengembangkan aplikasi berbasis website yang sesuai dengan permintaan atau kebutuhan klien, ikut serta berperan sebagai informasi seputar teknologi informasi terhadap sekitar sebagai cara menyalurkan passion atau langkah edukasi yang berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya di bidang teknologi informasi. Dari misinya, memberikan pelayanan yang dapat memuaskan kebutuhan klien, membangun industri kreatif terpercaya dan profitable dan di bidang pengembangan website, bekerja sama untuk membangun mitra kerja dengan perusahaan-perusahaan software dan industri kreatif lainnya. Next. Ya, dari segi aspek pemasaran, dari segmen pasarnya, strategi segmenting yang dilakukan First Web yang bergerak di Kota Jakarta yaitu didasarkan pada segmentasi geografis. Segmentasi geografis First Web bergerak di pemerintahan pusat bidang pendidikan, maka dianggap banyak konsumen yang membutuhkan pembuatan website serta lebih mudah menjangkau konsumen. Perusahaan kami siap membantu menyelesaikan pembuatan website seperti website company profile, website portfolio, website e-commerce, dan search engine optimization sesuai keinginan konsumen. First Web adalah perusahaan jasa pembuatan web yang sudah berpengalaman di bidang pembuatan segala kebutuhan website, baik itu website toko online, website company profile, website sekolah, dan lain-lain. Next. Dari segi target pasar, target pasarnya merupakan sasaran khusus bagi konsumen potensial dari usaha kita. Sasaran perusahaan untuk pelanggan First Web adalah masyarakat maupun organisasi yang membutuhkan sebuah sistem informasi, yaitu website sebagai fasilitas untuk memperkenalkan tentang organisasi itu melalui dunia maya. Target pasar yang perusahaan kemungkinan ini merupakan salah satu representasi dan segmen-segmen dalam memasuki area pasar. Hal ini merupakan awal permulaan yang sangat penting untuk memahami segmen dan target pasar yang ada pada lingkungan sekitar. Berikut ini beberapa target pelanggannya, salah satunya adalah instansi atau lembaga, perusahaan kecil CV, mahasiswa, pebisnis online, masyarakat, dan lain-lain. Next.
Dari segi positioning, First Web dalam melakukan positioning menggunakan beberapa variabel antara lain harga dan kualitas. Salah satu keunggulan First Web yaitu harga lebih terjangkau dibanding dengan pesaingnya. Karena perusahaan First Web adalah perusahaan jasa pembuatan website profesional di Jakarta dengan didukung oleh tim kreatif yang handal yang sudah banyak dipercaya oleh berbagai macam jenis usaha untuk membantu memasarkan produk jasa pembuatan website, jasa SEO, jasa iklan ads, jaminan kedisiplinan, integritas, respon cepat, jujur adalah tujuan dan prinsip kami. Menjamurnya jasa pembuatan website yang berada di Jakarta mengakibatkan persaingan yang kuat untuk dapat bersaing dengan para pesaingnya. Pelayanan merupakan hal utama yang diperhatikan dalam menghadapi konsumen. Pelayanan yang diberikan perusahaan First Web berbeda dengan yang lain karena didukung oleh tim kreatif profesional dalam pembuatan website. Next. Dari segi permintaan, perkiraan atau prediksi jumlah permintaan konsumen terhadap produk, proyeksi permintaan konsumen dalam beberapa periode tahun mendatang seperti kenaikan berapa persen per tahun. Pada tahun 2022 20 unit, 2023 25 unit, dan 2024 30 unit. Next. Dari segi penawaran, penawaran dari produk pesaing sejenis di pasar, salah satunya PT Sejahtera Abadi sekitar 12 unit, PT Webtop 10 unit, PT Era Jaya 9 unit. Next. Proyeksi penawaran dalam beberapa periode per tahun mendatang. Proyeksi penawaran disesuaikan dengan permintaan seperti kenaikan persen per tahun sesuai pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022 18 unit, 2023 23 unit, 2024 28 unit. Next. Dari strategi pemasaran, perusahaan dan pesaing. Strategi pemasaran perusahaan dilakukan berdasarkan analisa 7P dengan alasan analisis SWOT menurut quarter yang terdiri. Dari segi produk dalam strategi First Web memiliki banyak pilihan yang dibutuhkan oleh kliennya. Produk jasa yang dimiliki First Web seringkali memenangkan persaingan. Hal ini terbukti bagaimana hasil memuaskan setiap klien bekerjasama dengan First Web. Produk jasa yang ditawarkan oleh First Web bertujuan untuk memenuhi kebutuhan klien. Berikut adalah produk jasa yang ditawarkan oleh First Web. Di antaranya website development. First Web merupakan salah satu perusahaan startup yang bergerak di bidang jasa pembuatan dan pengembangan website. Difokuskan pada pembuatan website seperti website company, profile, website portfolio, website e-commerce, dan lain-lain. Next. Dari segi harga, penetapan pada First Web sesuai dengan harga yang berlaku karena lebih mementingkan kualitas dibandingkan dengan memberikan harga yang lebih murah. Tetapi menurut hasil kualitas pada jasa yang diberikan kepada klien, First Web bisa sedikit lebih mahal, tetapi dapat dipertanggungjawabkan akan hasil jasa yang telah dibuat. Dari segi promosi, strategi promosi yang dilakukan First Web antara lain personal selling, melalui media sosial, melalui membangun relasi partner, dan direct marketing. Next. Dari segi placement, sistem distribusi yang dilakukan pada First Web adalah dapat dilakukan secara langsung menghubungi kontak yang tertera pada iklan yang dipublikasikan karena mengingat produk jasa yang ditawarkan adalah pembuatan dan pengembangan website melalui promosi yang sudah disebarluaskan melalui media sosial diharapkan mampu menjaring klien untuk dapat bekerja sama untuk menggunakan jasa layanan First Web dalam pembuatan atau pengembangan website. Dari segi karyawan, dari perusahaan First Web dituntut untuk selalu ramah, sopan, rapih, dan juga bertanggung jawab pada pekerjaannya sehingga dapat memberikan kenyamanan pada konsumen. Karyawan yang bertanggung jawab dan kompeten sangat diperlukan dalam melayani konsumen. Karena karyawan dapat secara langsung mempengaruhi keputusan konsumen untuk kembali. Hal ini yang harus dilakukan karyawan First Web adalah mengetahui apa kebutuhan yang dicari oleh konsumen. Selain itu, ketelitian dalam melayani konsumen juga sangat dituntut
kepada karyawan First Web, dan mereka juga harus selalu siap siaga dalam melayani dan menanggapi segala keluhan konsumen yang ada. Ini dilakukan agar terjadinya keakraban antara penjual dan pembeli agar klien dapat memberikan persepsi yang baik kepada pelanggan lain. Next. Dari segi proses yang dilakukan oleh First Web dapat diketahui bahwa selama ini melakukan pengerjaan dengan sangat baik dan selalu memberi kepuasan pada klien yang sudah bekerja sama selama ini. Selain itu, First Web selalu siap siaga dalam menanggapi segala keluhan klien yang ada, yaitu dengan cara mendengarkan keluhan dengan baik dan memperbaiki apa yang dikeluhkan oleh klien tersebut. Next. First Web berdiri pada bangunan yang cukup luas, terdiri dari beberapa bagian yang sangat membuat nyaman klien saat berkunjung. Beberapa aksesoris pendukung banyak terpajang di setiap ruangannya, sehingga sangat indah untuk dinikmati saat sedang menunggu atau sedang meeting dengan klien. Lokasi gedung pun sangat proporsional yang berada di pusat kota sehingga memudahkan klien untuk mencari lokasi saat ingin berkunjung. Dari segi aspek organisasi mungkin dilanjutkan oleh Saudara Iksan. Ya, terima kasih Saudara Haji. Untuk aspek organisasi, kami terdiri dari 4 orang, dimulai dari CEO yaitu saya, Iksan Fadilah, bagian keuangan Winda Mawarni yang bertugas untuk mengurusi bagian finansial, dan di bagian produksi ada Aswan, dan di bagian pemasaran ada Triat Maji. Next. Terkait perizinan yang perlu disiapkan sebelum usaha dimulai, disertai biaya pengurusannya. Apabila usaha kita tidak berbentuk badan hukum, maka perizinan tidak kompleks, tetapi hanya perlu perizinan dari wilayah sekitarnya, paling tidak sampai izin kecamatan atau kelurahan, disertai keterangan dari pihak RT, RW di mana usaha kita berada. Sedangkan bila usaha kita akan berbentuk badan hukum, maka perizinan yang diperlukan adalah izin prinsip dari instansi terkait, SITU, surat izin tempat usaha, dan TDP, tanda daftar perusahaan, dan lain-lain. Next. Berikutnya aspek produksi. Produk kami ini adalah gambaran produk kami. Dimulai dari web, company profile, dan portofolio. Next. Berikut adalah nilai dan manfaat produk. Manfaat produk terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah manfaat inti atau core benefit. Manfaat ini adalah manfaat yang diberikan untuk pemenuhan terhadap kebutuhan utama konsumen, yaitu meningkatkan kredibilitas. Yang kedua, manfaat dasar atau basic benefit adalah manfaat dasar yang diberikan untuk memecahkan masalah kebutuhan utama, yaitu memudahkan pencarian informasi. Berikutnya, manfaat yang diharapkan atau expected benefit adalah manfaat yang diharapkan lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu menghemat waktu dan pengeluaran. Berikutnya, manfaat di atas harapan atau augmented benefit adalah manfaat yang dapat diberikan lebih dari diharapkan oleh konsumen, yaitu memperluas jaringan. Dan yang terakhir itu adalah manfaat potensial atau potential benefit. Next. Kegunaan atau fungsi produk. Yang pertama adalah memperkenalkan profil perusahaan. Semakin tenar profil, maka akan makin tenar profil tersebut. Sebuah perusahaan atau organisasi tentu ingin bila profil dikenal luas. Untuk itu, memilih website sebagai media publikasi profil perusahaan merupakan salah satu cara inovatif pada suatu perusahaan berkaitan dengan perusahaan lain yang baru dikenalnya. Misal baru melakukan penawaran. Mungkin perusahaan tersebut akan mencari tahu lebih mengenai profil perusahaan yang baru saja memberikan penawaran. Perusahaan ini harus mengetahui profil dari perusahaan lain yang mungkin akan menjadi partner perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut bisa mencari informasi lebih dalam website perusahaan rekanan. Next. Berikutnya adalah bangun personal branding.
Dimulai dari manfaat website untuk pribadi, ialah website untuk personal branding. Dengan mempunyai website, Anda dapat membangun personal branding yang kuat dan terpercaya. Anda dapat mengupload hasil karya dan portofolio Anda di website, baik itu tulisan, foto, lukisan, gambar, desain grafis, sampai musik. Dan dari situ Anda dapat membangun personal branding yang profesional memakai website. Next. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada perusahaan atau bisnis yang Anda jalankan, 81% pelanggan mencari informasi produk di Google dulu, baru kemudian melakukan pembelian. Dengan munculnya website Anda di hasil pencarian Google, tingkat kepercayaan pelanggan terhadap bisnis Anda meningkat. Berdasarkan survei VeriSign, 65% pemilik bisnis mengatakan bahwa website membuat bisnis mereka lebih kredibel atau terpercaya. Bahkan 60% pemilik bisnis mengungkapkan website adalah salah satu kunci sukses sebuah bisnis. Next. Yang keempat, sebagai media promosi dan transaksi 24 jam. Pernahkah kita berpikir bahwa akan mempunyai teknologi promosi dan transaksi secara otomatis 24 jam non-stop? Ya, ternyata ada website, ialah solusinya. Bahkan website yang dikelola secara baik bisa mendatangkan pelanggan baru kapanpun dengan jumlah yang lebih banyak tanpa perlu mengganggu kegiatan lainnya. Next. Berikut adalah bagan proses produksi. Untuk proses produksi dari first web, yakni khususnya di bagian web design dan programming, serta software development, tidak memerlukan proses yang rumit, yakni dengan perincian proses berikut. Mulai dari pengumpulan bahan, lalu mendefinisikan layout atau situs map, desain layout, coding dan HTML, pengetesan, upload, lalu pembelian nama domain, siapkan hosting, lalu selesai. Next. Untuk proses produksi, pembuatan web tertera di tabel berikut. Next. Untuk kapasitas produksi per tahun, khusus di bidang web design dan programming, serta software development, yakni kita sebulan hanya bisa membuat web company profile, web portfolio, dan blog, dan web e-commerce atau sosial media masing-masing 1 buah. Itu adalah kira-kira kapasitas terendah tiap bulannya. Next. Nah, berikutnya untuk aspek keuangan, saya serahkan kepada Winda. Ya, terima kasih Bapak Iksan. Untuk aspek keuangannya, di sini, sebentar. Dalam proses penawaran dan pembayaran semua bersifat operasional tiap paketnya. Namun sebagian tanda kepercayaan kami menerapkan sistem pembayaran DP di awal sebesar 50%. Hal tersebut sebagai tanda keseriusan klien terhadap proyek yang akan dikerjakan oleh kami. Yang pertama, sumber pendanaan kami yaitu mendapatkan pendanaan modal dari uang kami bersama dan juga dari pinjaman, di mana modal kami adalah 10 juta dan pinjaman kami adalah 5 juta. Selanjutnya ada kebutuhan biaya modal. Di sini ada rakit PC sederhana, harganya 6 juta, alat tulis kantor seharga 1 juta, instalasi jaringan internet seharga 1.500.000, dan keperluan lainnya 500.000. Semuanya bisa kita total seharga 9 juta. Lalu aspek keuangannya, di sini kita biaya harga variabel atau variable cost dapat terhitung sewa per bulannya, yaitu sewa hosting. Bila harga satuannya itu adalah 200.000, beli domain 50.000, dan subtotalnya itu adalah 250, dan PPN itu 10%, 25.000, jadi totalnya itu adalah 275.000.
dan ditambah lagi biaya internet atau biaya kami gitu kan buat internet seharga 150.000, maka semuanya adalah 425.000. Selanjutnya ada penetapan standarisasi biaya tetap atau fixed price, perhitungan harga pengembangan dan penjualan software per tahunnya, yaitu ada web company profile seharga 1 juta, web portfolio dan blog seharga 2 juta, web e-commerce seharga 3 juta, dan web sosial media seharga 3 juta. Dan semuanya bisa dihitung senilai 9 juta. Dan estimasi biaya yang kami keluarkan adalah biaya total atau variable cost dan fixed price 425.000 ditambah 9 juta seharga 9.425.000. Estimasi biaya dan harga per proyek, beberapa biaya tetap yang dibutuhkan untuk 1 bulanan dari 9 juta dibagi 12 bulan adalah 750.000. Total biaya pengembangan yang dikeluarkan per bulan 750.000 ditambah 425.000, semuanya totalnya 1.175.000. Bila digenapkan menjadi 1.200.000. Sudah termasuk dengan biaya transportasi. Biaya yang ditawarkan berupa jasa dan software sehingga total pengeluaran biaya tidak terlalu besar, beda halnya dengan menjual sebuah produk. Selanjutnya ada aspek keuangannya dengan harga jual software tergantung dari jenisnya. Keuntungan dapat berubah-ubah sesuai dengan waktu, kebutuhan, dan keadaan pasar. Meskipun diberikan standarisasi, setiap perusahaan berhak memperlakukan standarisasi harganya masing-masing. Kemudian ini adalah laba rugi kami per tahun. 9 juta dikurang 1.175.000 sama dengan ini ditambah ya maksudnya sama dengan 10.175.000. Catatannya karena perusahaan masih berstatus startup, maka penghasilan tiap karyawan tidak dikenakan tarif pajak PPh senilai 15%. Laba bersih yang kami dapat laba sebelum pajak dan penghasilan kena pajak 15%, yaitu 10.175.000 dikurang 0 sama dengan 10.175.000. Jadi total gaji penghasilan per bulan adalah 10.175.000 per 12 bulan, yaitu adalah 847.000. Sekian. Hasil tersebut hanya estimasi dan bersifat sementara, tapi untuk kedepannya diharapkan penghasilan akan terus bertambah. Semua tergantung dari pemasaran dan tender harga tiap proyek yang kita dapat. Profit margin yang kita dapat adalah cara mengukur kemampuan suatu usaha di dalam penghasilan laba dan kegiatan usaha. Profit margin sama dengan total laba bersih atau total penjualan dikali 100%. Sebagai contoh, apabila dalam suatu usaha mampu menghasilkan laba bersih sebesar 847.000 sekian, dengan total penjualan sebesar 1.175.000, maka profit yang kita dapat adalah 0,7%. Jadi kesimpulan kami adalah pembuatan website profile perusahaan bertujuan untuk mempermudah bagian pemasaran untuk melakukan tugasnya, memperkenalkan perusahaan, dan memperkenalkan produk perusahaan. Secara garis besar telah pelaksanaan uji coba, yaitu 1. Website company profile ini bersifat informasi mengenai sejarah perusahaan, visi misi, struktur, organisasi, dan katalog produk. Kedua, website company profile ini memiliki fitur order yang bertujuan untuk memudahkan pelanggan yang ingin melakukan pemesanan secara online. Saran dari kami adalah saran yang dapat diberikan adalah 1. Pengubahan website profil perusahaan menjadi bentuk dinamis, sehingga jika ada perubahan produk dapat dilakukan dengan mudah. 2. Pengembangan website profil perusahaan untuk mencakup sistem penjualan secara online. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.